Hai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko. Inilah Madam Supro, sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, sudah disiapkan. Waduh, buat makan siang ini ya. Makan siang sebelum talk show. Sambil nungguin Rutmi ini apa? Ini yang masak ini lakonnya. Ini dadar padang. Oh, telur dadar padang ini loh. Miss Siva, enak ini Miss Siva. Yang nyoteng ini enggak keduman makan ini. Wah, ini apa ini? Hati rempelo. Yang penting bukan makan hati, makan hati. Makan hati. Tapi nggak boleh sedih ya. Ini sayur apa ini? Sayur apa? Sayur lodeh. Manisa ya ini ya. Ini enak. Mau dong, ayo dibikinin, diraciin. Nanti kita mau makan bareng. Nah, tak tunggu di sana ya. Terima kasih. Oke. Putar Rizky gak dikasih makan nih kayak apa? Wah. Siang Madam. Iya. Siang. Tepat waktunya. Iya. Waktunya makan siang. Kebetulan sekali. Bapak lagi satu ya. Buat Rutmi. Oke, sekalian nanti minumnya ya. Oh iya. Kopi, kita kopi hitam. Kita seruput dulu. Oke. Tambah kuah, sekalian Rutmi. Terus kopinya Rutmi ya, Mbok Pa. Karena ini tutor Bramnya absen bikin kopi. Oke. Oke, tambah kuah. Kamu nasinya sedikit. Sedikit aja. Nasinya sedikit. Ini guys, teman-teman Bapak Ibu sekalian, mohon diberikan izin waktu untuk makan siang. Ayo makan siang dulu sebelum kita langsung talk show ke inti temanya. Oke, makan dulu. Makan semuanya ya. Yuk makan, yuk. Enak ya. Ini Mbok Pa ini memang pinter masak. Kalau ada acara-acaranya komunitas kan pasti dia. Yang masak selalu Mbok Pa ini. Kalau Madam sibuk, Dari. Madam sibuk ya langsung Mbok Pa. Madam. Ya, yuk. Mari Mungkin. semuanya makan. Nah, ini bisa dideketin gini. Terima kasih. Aduh, kenyang. Nyeruput kopi dulu. Saya juga Udah. dengan Madam. Udah penuh ya? Hah? Udah penuh. Penuh, full. Enak sekali masakannya, Mbok Pa. Ya, ternyata kopi itu bisa kita gandengkan sama jajanan, termasuk sama makan siang gini. Enak juga gitu loh ngopi ya, asal jangan makan malam. Kalau ngopi malam hari bisa tidur nggak, Rutmi? Kalau saya sih bisa. Oh bisa ya. Kalau saya tergantung kopinya. Kadang-kadang kalau kopinya keras gitu ya, nggak tahu kebetulan yang jenis apa itu langsung nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur itu kalau zaman dulu. Saya waktu masih muda gitu ya. Pertama-tama kali belajar trading gitu. Itu sering nggak bisa tidur. Bukan karena kopi, tapi karena dak-dikduk takut uangnya hilang. Oh, kalau boleh Takut tahu uangnya loss. ya, mohon maaf sebelumnya Nah. Madam ya. Mungkin di sini saya paling tua ini ya. Gitu ya, kau bisa? Iya. Kau bisa ya? Jangan gitu ah. Ya, Madam dulu belajar trading dari umur berapa?
Saya itu belajar trading sudah enggak muda. Enggak mudanya itu berapa? Umur 40, jadi itu tengah-tengah ya. Kalau sebagian orang juga nganggap, oh itu masih muda, usia 40. Tapi menurut Madam itu nggak terlalu muda juga gitu loh. Kalau Rizky kan sejak sangat muda sekali, masih belasan tahun udah belajar sampai trading. Sekarang udah berapa tahun? 15. Saya 55. Tahun, ya. Sekarang 55. Kayak gini 55. 55. Waduh, masih kelihatan 40-an juga masih Gitu ya? masih cocok kok. Nah, langsung. Nanti enggak bisa keluar, kepalanya besar. 30-an ini. Gitu ya. Oh iya. Fresh wajahnya. Oke, jadi ya sebenarnya kalau menurut Madam sendiri, kalau umur-umur yang sudah cukup ya, mungkin ya sekitar 50 tahun atau 60 tahun, kalau memulai trading itu bagaimana? Kadang orang itu kesulitan. Saya gaptek, apalagi zamannya dulu ya saya mungkin belum lahir juga, nggak tahu gimana dulu. Ya kebanyakan, jadi 50-an tahun itu kadang orang sudah males ngecekin laptop, ngecekin HP, pengennya ya menikmati hidupnya. Nah, apakah kalau belajar trading, menurut Madam masih ada kemungkinan nggak ya bisa trading tadi? Jadi gini ya, kalau Rutmi ini kan mulai usia berapa? Usia 50. Nah, 50. Lebih tua dari saya belajar tradingnya. Saya kan 40. Iya. Rutmi Tahun lebih tua belajarnya. 50 tahun. Tapi saya bisa seperti sekarang ini merintisnya itu kan 15 tahun. Nah, tradingan saya, ya caranya, strategi trading saya, profit saya, ini bedakan dengan modal ya. Maksudnya strategi trading, kita tidak berbicara mengenai modal. Hasilnya secara persentase itu sebetulnya sama Rutmi. Jadi dulu ini Madam sendiri tradingnya nggak langsung maksudnya terus-terusan profit, tapi trial error terus? Atau ada salahnya gitu? Ya, jadi gini, kalau usianya masih 40 tahunan ya saya rasa masih pantas ya untuk belajar ya. Saya belajar kan keliru, rugi, ulang lagi, sudah profit ternyata masih di tengah-tengah itu masih belum pas, kan harus uji coba ini itu. Nah, itu perjalanannya tuh panjang. Ya panjang, dan bisa jadi seperti sekarang ini dengan profit yang konsisten yang seperti saya terima. Itu saya jalani selama 15 tahun. Nah, sedangkan pertanyaannya tutoris kita tadi kan kalau orang usianya lanjut gini-gini kan males kan segala macam ya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini kebetulan saya panggil juga Rutmi ini kan belajarnya umurnya juga nggak muda, 50 tahun. Tapi dia belajarnya 1 tahun ya. Dia belajarnya 1 tahun sudah bisa nyamain saya yang 15 tahun. Nah, Profit konsisten. Nah, profitnya sama kayak punya saya, jumlah persentasenya sama, caranya sama loh. Sebetulnya kan enak yang kayak Rutmi toh. iya. Nah, itu yang saya maksud. Nggak perlu proses dulu. Tapi sebenarnya ada prosesnya, tapi cuma sedikit aja. Iya. Mengikat waktu ya. Jadi gini. Ya, kalau misalnya mulainya sudah umur, itu harus butuh, yang saya ulang terus, butuh leverage gitu loh. Butuh daya ungkit, butuh satu sistem yang bisa mendongkrak supaya nggak terlalu lama-lama, bisa irit waktu, irit tenaga, irit biaya, irit pikiran, ya kan? Itu irit semua, jadi diringkes jadi 1 tahun. Ya otomatis nggak jadi tua, karena saya bisa kayak gini umur 55, dia bisa kayak gini baru 51. Karena 15 tahun itu dipangkas semua jadi 1 tahun. Kenapa bisa? Karena dia berani beli sistem. Ya kan? Nah, sebetulnya untuk menjadikan sistem yang sudah jadi ini, tidak bisa 1 tahun aja. Makanya butuh kolaborasi antara orang yang butuh sama orang yang mau bikin sistem yang sudah bertahun-tahun itu kan sistem kan harus teruji. Kalau sistem-sistem yang kita beli keliru, yang baru 3 bulan sudah kelihatannya profitnya gede, yang kebanyakan dijual di luar-luar, terus dibeli sama orang yang, oh saya ini udah lanjut usia, saya pengen trading, saya belilah sistemnya tapi keliru, hasilnya nggak bisa bagus.
nggak bisa profit konsisten. Memang benar tutor Rizky bilang kalau ada prosesnya. Itu Rutmi juga jalanin proses ya. Selama 1 tahun itu kan nggak ngerti apa-apa, dia belajar dicatetin, ya, kemudian mengulang lagi, ya, melakukan hal yang sama diulang lagi, lupa besok melakukan lagi hal yang sama diulang lagi, seperti itu akhirnya bisa. Nah kebetulan Rutmi ini tradingnya dengan sistem mancing dan yang barusan ini dengan pakai Atos. Baru juga dianggap dia Atos ini sesuatu yang baru karena dia waktu profit pertama kali seneng, nggak pernah kan dia seneng. Terus ngomong gini, enak ya, nggak usah ngapa-ngapain dapat profit namanya gitu. Nah seperti itu. Jadi saran saya, ya rasanya keberatan lah kalau sudah memang betul umur 60 ke atas itu kalau harus kayak latihan analisa lagi, mulai nol, lebih bagus langsung kolaborasi sama orang yang sudah punya sistem. Karena memang sistem itu, ya strategi, sistem segala macam yang berhubungan dengan hasil profit yang konsisten ya, itu kan perlu rangkaian yang panjang untuk bikin profit konsisten. Itu nggak bisa cepet-cepet. Jadi istilahnya harus ada yang mau korban untuk ngelakuin itu dulu. Iya makanya kalau dijual sama orangnya harus bayar ya harus dihargai, orang bikinnya kayak gitu lamanya. Bikin sistem tuh kayak gitu lamanya gitu. Untuk bangunnya itu. Iya, ya seperti itu. Sistem itu pengalamannya sampai berapa tahun. Betul, pengalamannya. Gak semua orang bisa ngejalanin itu. Benar. Nah, menurut saran saya kalau udah terlalu lanjut usia, udah males belajar segala macem, ya kan males belajarnya, bukan males dapat cuannya. Orang semuanya kayak ibu tadi bilang, orang tanyanya profitnya berapa persen, semua kebanyakan tanya gitu. Jadi kalau orang dikasih profit, ya pasti iya aja mau semua. Tapi kalau resiko, makanya nggak semua orang mau. Nggak semua orang mau, tapi paling nggak kita paham mengenai resiko itu. Oleh karena itu, supaya nggak terlalu banyak yang dipikirkan sama orang yang usianya udah lanjut untuk start trading, itu sebaiknya saran saya, apalagi kalau dananya minim ya, pakai Atos. Ya, Atos itu singkatan dari alat trading otomatis. Alat trading otomatis. Nah, sangat membantu sekali. Iya. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya gini, kalau kita mau pakai Atos, yang pertama, Atos ini harus menunjukkan performa yang bagus. Karena kalau kita bilang di istilah di luar itu Atos itu kan robot. Kalau orang bilang robot itu enggak semuanya. Asal robot terus berarti sama. Nah, di dalam robot itu ada strateginya. Ya, teknik apa yang dipakai, bagaimana money manajemennya, bagaimana secara psikologi sang trader itu harus memperlakukannya, kan seperti itu kan? Beda-beda. Oke. Sebaiknya kalau kita sudah ada Atos itu bisa diuji coba. Walaupun Atos ini tidak bisa di backtest secara keseluruhan, artinya semua Atos itu harus di backtest dengan cara melakukan backtest. Nggak bisa dilakukan secara keseluruhan dengan strategi testernya MetaTrader. Ya, nggak bisa secara keseluruhan karena tergantung pernya itu ada berapa biji. Ya, kalau pernya banyak ya nggak bisa. Kalau pernya cuma satu karena memang dikhususkan untuk catnya itu yang muncul itu untuk satu per. Nah, kita nggak bisa per macam-macam terus keluar bareng gitu ya, nggak bisa. Nah, oleh karena itu perlu pengetahuan tentang bagaimana cara membacktestnya. Kalau misalnya mata uangnya 2, 3, 4, kembali lagi terus ke strateginya seperti apa. Nah, kadang-kadang sama sekali nggak bisa di backtest. Ya harus dijalani. Nah, kembali lagi. Atau mungkin kita misalkan ada history itu kita backtestnya nggak dengan MetaTrader, nggak sesuai dengan strategi testernya, tapi kita backtestnya ngelihat dari history secara manual. Betul, berarti kan kita ngitung, harus ngerti. Nah, ini strateginya itu kayak apa, terus kita hitung, strategi kita lihat mundur ke belakang.
Oh kalau ini opennya di sini, nanti kalau opennya sekian banyak, ya berarti saya sekarang posisinya lagi di sini. Oh masih bisa profit di sini. Ternyata ketika naik profitnya di sini, kita ulang lagi seperti itu. Tapi orang harus paham. Kalau tidak paham, kembali lagi kalau usianya sudah seperti itu. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah ketika kita mau pakai Atos, itu harus kembali lagi kayak tadi. Harus ada orang yang mau korban untuk bikin historinya itu, untuk Atos-Atos atau robot-robot yang nggak bisa di backtest itu. Nah kalau saya secara pribadi itu nggak akan berani sharingkan Atos saya atau robot saya kalau nggak punya portofolio. Oleh karena itu semua yang menggunakan Atos itu pasti tahu dulu drawdown-nya berapa selama ini, itu langsung forward test. Karena terus terang dengan strategi komparasi itu nggak bisa di backtest. Jadi harus langsung digunakan. Forward test-nya itu sudah ada yang 5 tahun. Jadi selama 5 tahun. Dan itu pun kalau kita mau backtest secara manual itu juga nggak repot. Karena pokoknya itu strategi mancing kan? Ya punya historinya lah. Ada historinya. Secara manual kita mau lihat ini pasti profitnya di sini, oh ini profitnya di sini, ini kalau saya jalankan di tahun ini profitnya di sini, floatingnya berapa, itu bisa kelihatan semua. Nah seperti itu, jadi sangat aman sekali untuk menggunakan Atos kayak gitu ya. Jadi sarannya Madam seperti yang tutoris kita dibilang, kalau usianya udah nggak berani bilang usur. Cukup lah. Udah cukup berapa? Nah saya sendiri kan sudah cukup usianya. Mungkin ada lebihnya lagi, jangan cukup di situ. Cukup lebih lah usianya. Nah di situ apalagi yang utama adalah yang biaya apa istilahnya minim, dananya minim. Jadi untuk deposit minim, modal minim. Untuk biaya mendapatkan Atosnya itu juga minim, ya gitu. Nah itu menarik sekali untuk Atosnya. Produk Atos ini dari Madam sendiri dijual ya? Atau dijual harganya berapa sih Madam? Oke, ya jadi gini ya, banyak sekali orang itu yang salah paham dengan kata-kata gratis. Oke ya, gratis. Jadi ketika orang menghubungi saya, Madam, robotnya gratis ya, karena kan memang tidak dijual, gratis. Gratis berarti ya? Gratis, tidak dijual. Tetapi saya mau tekankan bahwa saya hanya mau mengajar orang yang memang dia mau terjun di trading. Saya bukan mau mengajar orang yang pengen bisa trading. Mak pengen aja. Mak pengen, nah cuma tahu, pengen gitu. tahu, pengen bisa, itu saya enggak mau. Makanya saya selalu bilang, karena saya pengen nyukseskan orang di trading. Kalau kamu cuma kepingin, kamu minta robot saya, terus bilangnya saya enggak punya modal untuk tradingnya, itu enggak ada gunanya gitu loh. Itu main-main saja, enggak ada guna. Oleh karena itu, saya bilang, segratis-gratisnya robot, itu pasti dia itu harus punya modal trading. Modal sewa VPS. Karena kalau gratis nggak mungkin dong. Saya modali, saya sewakan VPS, itu kan lucu banget. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, robot ini tidak gratis untuk umum. Saya gratiskan untuk orang-orang yang sudah pernah belajar trading dengan saya. Ya kan? Jadi orang-orang yang sudah pernah belajar trading dengan saya gratiskan, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai gratis, pernah nggak sih kalian ditawari orang? Ini serius saya nanya. Kalau nggak pernah bilang nggak pernah. Ada orang punya toko, terus pakai aja Rizky tokonya, pernah nggak kayak gitu? Kalau sama ini nggak pernah ya? Pernah nggak? Oh nggak pernah. Kalau Madam kan pernah jualan baju ya. Nah dulu di DTC itu sempet ya, waktu itu DTC itu mall itu sepi gitu di sana, kurang pengunjung. Terus sama orang yang punya mall itu saya ditawarin, mau enggak pakai
tokonya gratis, tak kasih gratis. Itu banyak orang seperti itu. Bahkan rumah-rumah itu kadang bukan disewakan, dipinjemkan ke saudaranya. Ada saudaranya enggak punya rumah, terus dia punya rumah 3-4 tempat tolong gratis. Tapi listriknya bayar sendiri enggak? Iya. Listriknya bayar sendiri. Kalau kita sewa tempat di mall, itu ada service and charge. Jadi ada biaya kebersihan. Kamu ke toilet, lantaimu itu kalau datang di mall itu kan ada cleaning service-nya. Kemudian sampah-sampah itu kan ada cleaning and service. Biasanya setiap mall itu beda-beda harganya. Ada yang biayanya kayak ya sebulan 600.000, 400.000 itu tuh dibayar sendiri. Bahkan orang yang minjemin itu senang minjeminnya karena dia enggak harus ngeluarin duit, bayarnya nggak apa-apa dah, tempatku pinjem aja, yang paling penting service and charge-nya kamu bayar. Nah itu kan biaya untuk dirinya sendiri. Dia yang pakai, dia yang bayarin. Itu jangan salah sangka. Karena kalau kita mau pakai Atos itu ada biayanya loh. Biaya dasarnya yang harus dikeluarkan service and charge-nya. Kalau alat Atosnya tak kasih gratis. Ya sangat gratis karena itu kalau dijual, saya dulu jualan 8 juta itu. Lumayan ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk member saya yang sudah gabung, sudah belajar karena dia dulu sudah kursus, terus ingin pakai Atos, boleh gratis bayar service and charge-nya. Service and charge-nya Atos ini apa sih? Pelayanannya Tutor Rizky. Direpotin nggak tiap hari? Pastinya. Disuruh bantuin masang VPS, masang robotnya, nyetingkan. Terus habis gitu kalau belum profit, kalau mau ngambil profit setiap hari ngerepoti. Jadi harus dibedakan orang kerja sama dia dapat gratis terus ngerepotin, itu beda gitu lah ya. Kalau madam kan ada kerjaan ya, konvensional dan trading. Nah sekarang ngajar segala macam konvensional. Rizky juga punya konvensional dan trading. Konvensionalnya bantu jadi tutor ya kan, kemudian bantu teman-teman dan lain sebagainya. Setiap orang punya seperti itu. Nah, service charge-nya kemudian listrik. Ya, Tutor Rizky ngelayani orang-orang itu kan pakai listriknya. Ya. Pakai listrik, pakai internet yang setiap bulan harus dibayar. Belum lagi kalau orangnya mau Zoom, minta diajarin Zoom, kita tuh ngelayani loh. Yang gratis ini kita layani nggak ada bedanya loh sama teman-teman kita yang bayar, yang dulu-dulu bayar kita ngelayaninya gitu. Yang gratis kita juga ngelayanin gitu. Full service. Ya, tapi service and charge-nya, biaya dasar ya ditanggung sendiri. Ya, internetnya, kemudian VPS-nya, segala macam itu ditanggung sendiri. Seperti itu. Atau mungkin kalau lagi rusak robotnya, hang dan lain sebagainya. Nah, ini kan di luar dari biaya gratis itu. Misalkan mau diperbaiki, ya memperbaiki robotnya. Yang betulin segala macam. Nah, kayak gitu. Kayak kalau kita dikasih tempat gratis, tiba-tiba ada yang bocor, ada yang lantainya, temboknya merotoli dan lain sebagainya, ya kita ngerawat lah, kan harusnya seperti itu. Itu saja sih sebetulnya. Maintenance-nya ya. Iya, itu gratis sebetulnya. Karena harus dibedakan biaya dasarnya, biaya service and charge, biaya lain-lainnya. Nah, itu yang memang biaya dasar yang kebutuhannya pribadi ya. Bukan kebutuhannya dia sendiri untuk trading, itu harus dicukupin dulu. Tapi gratis, kita nggak jual robot itu. Kalau ada orang tiba-tiba datang, Bu saya mau beli robotnya, tidak dijual. Kamu harus jadi member saya dulu, kamu harus belajar dulu, belajar ilmu trading dulu. Ya, kalau dengan orang-orang baru, kepengen budgetnya minim, ya nggak apa-apa, belajar aja di paket Monster namanya. Belajar paket Monster itu ada 4 level pelajaran yang akan diajarkan. Tapi belajarnya mandiri, lewat website dikasih login ya, kemudian dia belajar ya level 1, level 2, mulai dasar sampai advance.
Ya, expert. Nah, ini soalnya yang bikin dia. Jadi yang ngerti dia. Mulai dasar sampai expert. Ya, orangnya bisa belajar. Loh, kalau belajar sendiri kan nggak ngerti. Jangan khawatir, ada pembimbingnya. Kalau mau tanya, langsung ke tutornya. Minta nomor telegramnya tutor. Nah, dengan dia belajar itu, dia sudah punya hak untuk mendapatkan ATOS gratis. Oke. Bahkan ada yang lucu loh. Orangnya kepengen dapat ATOS itu. Dia ikut belajar kursus, tapi dia nggak belajar. Dia pengen ATOSnya. Cuma pengen ATOSnya. Pengen ATOSnya aja, dia nggak belajar ya sah-sah aja. Mungkin sudah usianya lanjut, nggak males belajar ya udah, cuma mau manfaatkan ATOSnya aja yang gratis itu. Ya, pelajarannya percuma, saya juga nggak ngerti nanti dipikirnya gitu. Itu boleh nggak ya? Terserah, itu kan hak pribadi. Sah-sah saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ya di sini ada solusinya ya untuk mungkin teman-teman yang sudah umurnya ya udah 50 ke atas mau trading masih bisa, sangat-sangat bisa ya. Kayak Ibu Rutmini tadi sangat terbantukan sekali dengan adanya ATOS itu. Udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya. Udah nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma mungkin di awalnya aja yang butuh setting bentar, itu pun juga sebentar aja. Kadang orang itu males nyeting gitu. Ada sih bilang, males mbak, aku nyetingnya gitu. Nyeting itu gampang loh Pak gitu. Diajarin, dibimbing, terus males gitu. Nah ya itu kan karena dia males itu kan. Makanya ada service and charge itu. Sebetulnya barangnya itu gratis. Iya. Ya, kalau sudah dikasih gratis ya urus sendiri kan dikasih. Terus dia masih ngerepotin. Pasangkan, ini kan, itu kan. Seolah-olah dia itu bayar gitu loh. Nah kebutuhan dasar itulah yang harus. Kita raja. Apa? Pembeli adalah raja. Nah, dia enggak beli kok. Dia dikasih gratis. Dan dia merasa mengeluarkan uang gitu loh. Jadi seperti gitu. Yang lucu lagi ya banyak yang tanya. Karena gratis banyak yang tanya. Tapi begitu dia tahu ada biaya dasar, enggak punya uang, seolah-olah itu dianggap itu beli gitu loh. Itu gratis, kalau mau beli enggak segitu harganya gitu loh. Itu biaya dasarnya saja satu. Kedua bukan cuman itu aja, terus dia bilang saya nggak punya duit. Loh kalau nggak punya duit bagaimana tradingnya? Ya saya nggak trading, saya cuma kepengen punya itu aja. Atau ilmu itu pengen punya aja, nggak trading. Nggak ada guna, nanti aja kalau sudah punya modal baru belajar. Karena nanti lupa juga. Ilmu bagus-bagus itu karena dia nggak trading, itu nanti dilupakan dan tidak dihargai. Jadi sedikit banyak orang mau trading harus punya modal. Nggak bisa, nggak ada. Seperti itu. Modal minim pun bisa madam ya, dimulai dari modal minim gitu kan bisa ya? Ya harusnya bisa, tapi kan orang punya pikiran, ngapain aku trading kalau modalku kecil? Itu pikirannya dia, padahal madam bisa sampai sekarang modalnya jadi besar, itu saya mulai dari modal kecil. Ya syukur-syukur kalau memang sudah langsung punya modal besar. Soalnya banyak sih, aku nggak punya modal itu, dan nanti apa buat pesen alatnya, nah modalku mana gitu. Aku nggak punya modal minim pun nggak apa-apa, dimulai modal minim. Yang penting kita punya ilmunya, punya strateginya, punya apa kendaraannya. Nanti kalau kita udah punya modal lagi, ditambah lagi gitu. Yang penting kita punya kendaraannya dulu gitu. Saya sering bilang gitu. Iya, banyak orang itu salah pahamnya di sana. Maka ini perlu madam sampaikan. Oke, saya rasa cukup. Mungkin Rutmi sedikit dibagikan ke teman-teman mengenai pengalamannya dengan ATOS. Pengalaman pertamanya itu seperti apa? Silakan. Buat teman-teman yang nonton channel ini, saya kebetulan sudah menggunakan yang namanya ATOS, alat trading otomatis. Nah,
itu sangat terbantukan sekali saya. Saya umur sudah 51. Mungkin kadang orang males belajar, males ngitung, males apa, nganalisa. Sudah pakai yang namanya Atos ini. Sangat membantu sekali buat saya. Apalagi gratis ya. Ya, apalagi gratis gitu loh. Terus pengalaman saya pertama profit. Saya lihat saya cek di HP. Tiba-tiba kok ada profit. Ya, Kaget ya. kaget. Orang Ya, biasanya iya, harus biasanya manual kan gitu. Kok moro-moro ini? Moro-moro. Tiba-tiba. Tiba-tiba itu, loh, kok profit sendiri? Terus tak lihat lagi, loh, kok ada OP-OP lagi gitu. Sangat enak sekali ternyata gitu loh. Dengan Atos ini saya sangat terbantukan sekali. Oke, mungkin Tutor Rizky. Buat teman-teman yang sudah umur sudah 50-an ataupun baru kayak mungkin saya dari muda pun Kalau juga nggak dari ada muda masalah. kadang kuliah apa ya, menambah wawasan ya. Benar, selain nggak ganggu kuliahnya, jadwal kuliah, jadwal mungkin ada kerjaan, itu nggak ganggu sama sekali. Trading ya udah biarin trading, kita lanjutkan aktivitas lainnya. Nah, apalagi untuk yang muda atau yang sudah umur, sangat mempermudah ya, betul katanya Ibu Rutmi tadi. Untuk Atos ini sebenarnya bisa digunakan semua kalangan, nggak hanya muda ataupun yang sudah umur. Jadi ya saran saya langsung take action aja, langsung trading dan buktikan sendiri. Oke, kalau dari saya pesan ya, Atos ini istimewa. Kenapa? Karena Atos ini menggunakan strategi mancing. Di dalamnya ada ilmu komparasi yang dipingini sama banyak orang. Ya, karena kalau kursus sama saya itu dulu itu mahal banget, dianggap orangnya seperti itu. Dan yang bayar mahal itu banyak. Sekarang kesempatannya kalian itu bisa trading mancing hanya dengan punya Atos itu. Jadilah member saya, belajarlah trading yang paling dasar aja, yang paket monster. Nanti kalian akan dapat Atos ini. Jadi Atos ini istimewa sekali. Terus saya nggak cuman ngomong strategi ilmunya segala macam. Kalau kalian pengen tahu performanya, saya udah ada menunjukkan performa dari Atos ini. Luar biasa, drawdownnya kecil, dan kemudian untuk profitnya itu tergolong besar dan aman. Kenapa aman? Karena udah jalan panjang, udah melewati berbagai macam pergerakan pasar ya, anomali-anomali itu udah dilewati. Contohnya di Brexit. Jadi Atos ini udah ngelewatin Brexit. Saya tidak memberikan produk ecek-ecek. Produk itu saya pakai sendiri. Ya, dan kalau saya mau berbagi, ya saya rasa ini adalah golden moment yang perlu ditanggapi dengan serius. Oke ya, see you next time. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.